بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira wal-ifadah wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ السيد أحمد مرزوقي في نظمه تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر ناقر ورقيب وكذا عتيد مالك ورق ونحتدى. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita belajar daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sidin kada jemu-jemunya memberi kita nikmat, dan kita pun belajar kada jemu-jemunya belajar bersyukur. Ini sebagaimana tertera dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdu 'alan ni'mati amanun min zawaliha. Jadi memuji, bersyukur kepada Allah terhadap suatu nikmat yang kita selalu rasakan per detiknya. Kenapa jadi per detik, jar? Kita berhinak nyaman nih kayak Pak. Nikmatkah kada? Nikmat. Kita kawa melihat ini nah. Nikmatkah kada? Nikmat. Kita tegeretek hati kawa ke masjid, kawa menuntut ilmu ini nah. Nikmatkah kada? Itu nikmat. Jadi amun hendak tetap aman supaya nikmat nang ada ini kada hilang, maka bersyukur, mengucapkan hamdalah diantaranya. Jadi cara supaya nikmat itu kada mau hilang adalah dengan cara bersyukur.
Sebagaimana sabda Rasul yang telah disebutkan tadi, bersyukur itu merupakan kunci pengaman daripada hilangnya nikmat. Jadi amun hendak tetap dapat nikmat, disyukuri. Amun kada terbiasa, dilatih-latih. Amun pina kada mau jua terbuka, bawa ke lingkungan yang bagus, dipaksakan ke lingkungan yang bagus, insya Allah kena menular. Artinya menular, mau aja tah kena tegeretek, alhamdulillah tegawi yang bagus. Dan ini pun sesuai dengan firman Allah dalam surah Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka hanya saja inya bersyukur itu untuk dirinya jua. Gasan dirinya jua, kada gasan Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat, maka Allah Ta'ala itu maha kaya, maha terpuji. Artinya Allah kada bahajat lawan syukur kita. Allah kada bahajat lawan pujian-pujian kita. Tapi kita nang berhajat untuk memuji Allah, yang mana pujian kita itu tabulik kepada diri kita sendiri. Bahasanya kita ini memikirkan kita juga, mensyukur nikmat itu kada hendak mengangkat status, misalnya hendak membesarkan Tuhan dengan cara memuji. Tanpa dibesarkan pun Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya sudah maha agung, maha tinggi. Tanpa diakui oleh hamba pun, maka tetap Allah Ta'ala bersifat maha segalanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemarin kita sudah menyinggung tentang malaikat Israfil. Malaikat Israfil seperti yang sudah wantar mulai kekanakan kita dilajari, malaikat yang bertugas meniup sangkakala hari kiamat. Jadi kalau berdasarkan riwayat hadis, malaikat Israfil sekarang dari dahulu sudah ketika ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah berhadangan menunggu perintah. Wahai ujar Allah Ta'ala, Israfil kiamat, tiup trompet, tiup sangkakala. Itulah diantara sifat malaikat. Yang mana tiupannya itu, ada ulama yang berpendapat ada 2 kali tiupan, ada 3 kali tiupan. Adapun dalam surah Az-Zumar itu 2 kali tiupan. Ada 2 kali tiupan. Sebelum itu kita ingin mengetahui keistimewaan, kelebihan malaikat Israfil. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Ani bin Amrin qala jaa fi'amun minan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber daripada riwayat Ibnu Amrin. Sidin mengambil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari periwayat nang tadahulu pada Sidin. Qala jaa fi'amun minan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia itu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, faqalu ya Rasulullah, za'ama Abu Bakrin annal hasanati minallah wa sayyiati minal ibad. Jadi ada serombongan dari para sahabat itu datang kepada Rasul. Lalu mereka mengutarakan masalah yang mereka jumpai. Wahai Rasul, bahwasanya kami mendengar ada pendapat dari Sayyidina Abu Bakar. Sidin mengatakan bahwasanya sesungguhnya kebaikan itu adalah dari Allah.
Sedangkan kejahatan itu dari hamba. Lalu pulang, kaitu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Lalu ada lagi, waqala Umar, al-hasanatu was-sayyi'at minallah. Berkata Sayyidina Umar bahwasanya kebaikan dan kejahatan itu dari Allah keduanya. Fataba'a hadza qaumun wa hadza qaumun. Otomatis nih terbagi dua paksi, ada dua kelompok. Ada nang umpat pendapat Sayyidina Abu Bakar, ada nang umpat pendapat daripada Sayyidina Umar. Terus mereka nang berbeda pendapat ini minta pendapat Rasul. Wahai Rasul, kaya apa menurut pendapat pian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqdiyanna bainakuma biqada'i Israfila baina Jibrila wa Mikala. Lalu Rasulullah ini menjawab, Sidin menjawab, aku akan memutuskan, memecahkan, memberi solusi dari persoalan yang kalian temukan, yang kalian dapati ini dengan keputusan yang diputuskan oleh malaikat Israfil, yang mana perbedaan pendapat itu terjadi antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Inna Mikaila qala biqauli Abi Bakar. Sesungguhnya malaikat Mikail itu sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Terus malaikat Jibril itu sepakat dengan perkataan Umar. Lalu berkata malaikat Jibril kepada Mikail, inna mata yahtalifu ahlus sama yahtalifu ahlul ardi falnatahakam ila Israfil. Sebagaimana sesungguhnya kami bila terjadi beda pendapat di kalangan para malaikat, maka sebagaimana itu terjadi pula di penduduk bumi, di penduduk langit bahwa berbeda pendapat. Sebagaimana terjadi di bumi, penduduk bumi pun bahwa berbeda pendapat. Kalau di langit itu kemana mencari solusi? Falnatahakam ila Israfil. Jadi kalau penduduk langit ada masalah, kemana minta pendapat? Kepada malaikat Israfil. Kalau di dunia tentu kepada baginda Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahakama ilaihi, lalu mengadu lawan malaikat Israfil. Wahai malaikat Israfil, kami punya pendapat ini, sedangkan malaikat Mikail seperti ini. Lalu faqadha bainahuma bihaqiqatil qadar khairihi wa syarrih. Lalu malaikat Israfil menjelaskan tentang hakikat, pengertian, definisi daripada iman kepada qadar baik dan buruk. Wa huluwihi wa murrihi, dan pahit manisnya qadar kullihi minallah. Jadi malaikat Israfil berpendapat bahwasanya kebaikan dan keburukan pada hakikatnya itu dari Allah kedua-duanya. Kemudian thumma qala ya Abu Bakar, innallaha law arada alla yu'sa lam yakhluq iblis. Lalu berkata baginda Nabi, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu apabila hendak lau arada alla yu'sa, kada hendak dimaksiati, kada hendak dilanggar perintahnya, lam yakhluq iblis, kada menciptakan iblis. Tapi Allah Ta'ala menciptakan iblis, maka Allah Ta'ala juga dengan hikmahnya, dengan kehendaknya yang Allah Ta'ala inginkan sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah, maka Allah Ta'ala ciptakan iblis, dan Allah Ta'ala pula lah yang menciptakan adanya sesuatu yang kada baik. Lalu dalam ilmu tauhid tetap kita harus beradab. Nang baik dinisbahkan kepada Allah, nang buruk dinisbahkan kepada kita. Tapi tentunya pas ketika belajar, semuanya tanpa terkecuali hak prerogatif Allah menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya tanpa terkecuali. Faqala Abu Bakar, sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Baik, melanjutkan kemarin kita ada membaca tentang peristiwa tentang hari kiamat.
Kemarin dalam surah Az-Zumar ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemarin sudah sekali tiupan. Pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang tiupan yang pertama, bagaimana peristiwa yang terjadi sangat luar biasa, macam-macam bala bencana turunan yang mengakibatkan seberataan makhluk hidup di dunia matian, yaitu tiupan di mana diwafatkan seberataan makhluk hidup di alam semesta. Kemudian sambungannya, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sangkakala kali yang kedua. Ai ba'da arba'ina sanatan ala sahih. Dalam tafsir Sawi dijelaskan setelah 40 tahun terjadinya kiamat, lalu ditiuplah trompet sangkakala yang kedua kali. Setelah ditiup, ta'ti sahabatun min tahtal arsh, datang segumpal awan. Fatamturu ma'an khathiran kalmani, lalu dari segumpal awan itu hujan, menurunkan air hujan yang air hujannya itu kental, kalmani, seperti air mani, seperti sperma. Fatambutu ajsamul khalaiqi, lalu tumbuhlah jasad-jasad makhluk. Kama tambutul baqalu fatatakamalu ajsamuhum, sebagaimana tumbuhnya tunas, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, maka seiring dengan tumbuh beganal, fatatakamalu ajsamuhum. Ini kisah kita di hari kiamat, artinya manakib kita ketika nanti setelah hari kiamat, kayak apa kejadiannya? Oh, ternyata Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujannya itu seperti airnya air mani, hujan ke seluruh alam semesta. Maka di mana di situ ada jasad yang hancur dimakan tanah, kena air hujan tersebut, maka tumbuh seperti tunas tumbuh-tumbuhan. Wa kullu bani Adam ta'kuluhul ardu, dan setiap anak Adam itu dimakan oleh tanah. Artinya hancur. Jasad kita hancur, kecuali illa man sya'allah, kecuali yang jasad-jasad yang Allah Ta'ala kehendaki awet sampai hari kiamat. Illa ajbad danab, melainkan tulang ekor. Tulang ekor kita ini aja nang kada mau hancur, kada mau sirna. Lalu di sini ternyata seiring dengan canggihnya zaman teknologi sekarang, kan ulama-ulama atau pakar-pakar ahli kesehatan atau pakar-pakar embriologi itu mereka melihat kepada hadis Nabi, mengatakan bahwa baginda Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, ada satu bagian dalam tubuh manusia yang kada mau hancur. Lalu ada aja mereka para ilmuwan itu tegeretek, kita lakukan penelitian bang, artinya bujurkah ujar baginda Nabi? Lalu kalau berdasarkan referensi yang ada, mereka tulang ekor yang ada pada diri kita atau pada diri manusia itu dibakar dengan suhu yang tinggi, direbus, pokoknya kayak apa supaya hancur. Ternyata tetap kada mau hancur. Percaya kada percaya, kita kada kawa jua mau uji coba. Kita kada ada otoritasnya, kada ada wewenangnya.
Kalau ilmuwan, kalau memang tugasnya mengotopsi tentang jasad-jasad untuk penyelidikan, mereka boleh. Karena memang wewenangnya. Ternyata para ilmuwan membuktikan bahwasanya memang kada hancur. Ada tetap serpihan-serpihan yang berasal dari tulang ekor tersebut. Di sini kita kaum memaham, oh pantas saja pas berdasarkan riwayat tafsir di sini turun hujan seperti air mani yang kental banyunya mengenai daripada bagian tulang tersebut, maka tumbuhlah manusia sebagaimana biasa. Dan bahkan ada peneliti yang mengungkapkan bahwasanya di tulang ekor tersebut dapat menyimpan jejak rekam ketika kita masih hidup. Jadi model kayak chip juga nih, hendak mengilustrasikan inilah canggihnya teknologi Allah Ta'ala. Sudah mulai azali Allah Ta'ala menciptakan teknologi canggih pada diri manusia. Jadi di tulang ekor itu berdasarkan para ungkapan peneliti itu dapat menyimpan jejak rekam kita selama hidup. Maka kada mustahil ketika di padang mahsyar pas diadili diperlihatkan segala amal baik dan amal buruk. Kada kawal lagi bekelah, kada kawal lagi menghindar. Napa jelas-jelas di hadapan. Oh, ikam kayak ini. Pada tunduk lagi. Kenapa? Jejak rekam sudah ada, chipnya ada. Kada mustahil. Tapi kada mustahil juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupakan aurat ulun, tutupakan aib ulun, dan tenangkan hati ulun. Bahasa kitanya adalah amun ada chip dipasang di komputer, kawa dilihat di komputer itu. Nah, tapi ini ilustrasi aja. Walillahil matsalul a'la. Kayapa teknis Allah Ta'ala menyidang, kayapa teknis Allah Ta'ala pengadilan di padang mahsyar, itu wallahu a'lam, masih gaib. Tapi apabila mendengarkan riwayat bahwasanya Allah Ta'ala itu menutupi dosa-dosa hambanya, kawa diilustrasikan. Misalnya dilihatakan videonya, tutupi videonya, kada terlihat lagi. Maka kada jadi kita tasupani di hadapan makhluk-makhluk Allah yang saking banyaknya di padang mahsyar itu. Lalu fa innahu yabqa. Lalu ulama tafsir di sini menjelaskan bahwasanya tulang ekor itu seperti misla ainil jaradati la yudrikuhu tarab, seperti mata belalang yang kada kawa dilihat dengan mata telanjang. Kalau bahasa kita itulah melihat mikroba tu kawalah, kada kawa. Tapi amun pakai teleskop mau kelihatan benar ada makhluk hidup nang berjalan di situ jar. Sama seperti mata belalang. Fatarakkaba alaihi ajza'uhu. Ini kisah kita inilah. Maka tersusun anggota-anggota tubuh kita. Fa idza tamma wa takamala. Lalu apabila telah sempurna sabarataan, jadi sudah nangarannya hasbi nih misalnya. Nufikha fihi ar-ruh, ditiupakan ruh ke dalamnya. Tsumman syaqqa anhul qabr, kemudian dibelah kubur. Tsumma qama khalqan sawiyya, kemudian bangkitlah sebagaimana manusia biasanya. Wa fin nafkhati tsaniyah yaqul, dan pada tiupan yang kedua Allah Ta'ala berfirman, ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wal awsalul mutaqatti'ah, dan urat-urat saraf yang sudah terputus,
wal a'dha'ul mutamazziqah, dan anggota-anggota tubuh yang sudah robek, tercerai-berai, wasyu'urul muntathirah, dan bulu-bulu yang sudah berserakan. Innallah, sesungguhnya Allah, al-musawwirul khaliqu, Allah Ta'ala yang maha membentuk dan maha menciptakan, ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada, memerintahkan kepada kalian berkumpul berataan untuk menyaksikan hari pengadilan, hari pembalasan. Fayajtami'na, lalu berkumpul berataan. Tsumma qala yunadi, kemudian ada yang menyeru, qumu lil ardi 'alal jabbar, berdirilah menghadap kepada Allah yang maha perkasa. Fayaqumun, lalu berdirilah mereka. Dalam Al-Qur'annya Allah Ta'ala berfirman, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir, mereka keluar daripada kuburnya seakan-akan seperti belalang yang bertebaran. Namun kita pernah melihat belalang nang banyaknya, bilang tak tutup tanah misalnya, gara-gara sudah tak kumpulan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Nah, disitulah fa'id kharaju min quburihim tatalaqqal mu'minuna bimarakibi min rahmatillah. Maka ketika itu keluarlah makhluk atau manusia, hamba-hamba Allah dari kubur mereka. Tatalaqqal mu'minun, antara sesama kaum mukminin itu bertemu bimarakiba min rahmatillah. Markab itu kalau kita cari di kamus, di lugat itu perahu. Maka cocok ajalah kadang-kadang guru itu barang kita nih umpat kapal kai guru sakumpul. Menggunakan kapal, menggunakan istilah kapal supaya artinya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bepingkut, atau ya istilahnya dapat syafaat daripada orang-orang soleh sehingga kita dapat rahmat juga. Lapas yang digunakan marakib, apalagi kalau secara umum rakiba yarkabu itu mengendarai, betunggangan, tergantung keimanannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, hari di mana kami halau orang-orang yang bertakwa ilar rahmani wafda, kepada Allah Ta'ala yang bersifat maha pengasih, wafda sebagai tamu yang dimuliakan. Wa yamshil mujrimuna ala aqdamihim hamilina auzarahum, dan berjalan orang-orang yang durhaka dengan kaki mereka sembari membawa dosa-dosa mereka. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, jadi kami halau orang-orang yang durhaka kepada api neraka, berjalan sambil merasakan haus dahaga. Lalu di sini dijelaskan yang maksud daripada wafda di situ apa? Sedangkan yang dimaksud daripada orang-orang yang mujrim itu seperti apa? Faidahum qiyamun yadurun, maka tibalah mereka itu ketika sudah dibangkit menunggu ma yuf'alu bihim. Jadi dalam referensi yang lain, yang namanya wafda, yang namanya orang-orang mukmin, dalam kitab lain dijelaskan, fa ammal kuffar wal mukhalifuna fa innahum fil batin mamsukhuna manqusuna falidzalika lam tuhibbahu bawatinuhum walau kanat bawatinuhum fi ahsani taqwimin la ahabbuhu kama ahabbahu ghairuhum minal mu'minin. Jadi dijelaskan dalam kitab itu, orang mukmin, orang yang masuk surga itu adalah orang yang fisiknya bentuk manusia, berbentuk manusia. Jadi
dalam kitab ini dijelaskan ahlul jannah itu kada lain merupakan manusia normal. Kalau ahli neraka itu lain manusia lagi bentuknya. Jadi dijelaskan orang kafir, orang nang banyak dosanya itu pada hakikatnya. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia itu asal fitrahnya adalah seperti bentuk nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi berkepala, bagus rupa. Nabi ada tangan, Nabi pinggang ada, kaki ada. Yang mana apabila orang toh membaca bahwasanya kepala itu huruf mim, nama baginda Nabi. Adapun tangan itu huruf ha. Adapun pinggul itu huruf mim. Adapun huruf dal itu adalah kaki. Jadi ahlul jannah itu adalah orang yang bentuk tubuhnya sama seperti tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika di akhirat di padang mahsyar, kalau melihat dari sinilah dijelaskan dalam kitab di sini, sebenarnya fitrah kita itu fi ahsani taqwim itu adalah bentuk kita itu rupanya kayak rupa Nabi Muhammad. Bentuk tubuhnya, bukan rupanya. Bentuk tubuhnya kayak bentuk tubuh Nabi Muhammad. Fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan itu ya yang mirip sama kayak Nabi Muhammad. Akan tetapi ternyata di sini ada zohir, ada batin. Secara zohir makanya dapat rahmat. Karena kita secara zohir mirip lawan baginda Nabi, maka kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi misalnya nih, tak banyak dosa atau kada beriman, maka pada hakikatnya itu diubah kepada bentuk yang lain, yang jelek. Maka sesungguhnya orang kafir itu ketika di padang mahsyar la yushabu lisanuhu al-farsakha wal farsakhaini. Sesungguhnya orang kafir dan yang banyak dosanya ketika di padang mahsyar itu dihalau, lisan lidahnya ditarik panjangnya sekitar 1 parsah atau 2 parsah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya geraham daripada gigi geraham orang-orang yang kada beriman itu seperti gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya ketika di negeri akhirat sesuatu itu muncul sesuai pada hakikatnya ketika di dunia. Ketika hakikatnya di dunia. Zohirnya memang bentuk fisiknya mirip baginda Nabi. Akan tetapi batinnya itu mirip seperti perbuatan-perbuatan yang menyalahi seperti kelakuan binatang. Itu batinnya. Maka yang batin itu akan muncul ketika di padang mahsyar. Maka tidak aneh nanti ketika di padang mahsyar ada yang dihalau dalam bentuk ular, ada yang dihalau dalam bentuk babi, ada yang dihalau dalam bentuk kera. Itu karena di padang mahsyar. Maka malaikat itu kadang ngalih membedakan mana ahlu surga, mana ahlun nar, mana ahli neraka. Apabila di padang mahsyar bentuk fisiknya ada bentuk manusia, nyata benar itu ahli neraka sudah. Ciri jelas bahwa ahli neraka. Tapi kalau bentuknya seperti bentuk manusia, yaitu seperti tulisan nama baginda Nabi, maka itulah min ahlil jannah. Maka kada aneh kita lah terkadang nang perkara akhirat nang seharusnya secara hakiki muncul di akhirat, tapi bagi sebagian hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala lihatakan, Allah Ta'ala bukakan hijab,
Allah Ta'ala bukakan hijab ketika di dunia melihat kelakuan manusia yang macam-macam, hakikatnya seperti kelakuan binatang. Artinya di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, ternyata bahwasanya ketika dia berkumpul dengan semua orang, macam-macam palihatnya. Ada yang berupa kera, ada yang berupa anjing, ada yang berupa babi, macam-macam, menyesuaikan kelakuan kita bang ketika hidup di dunia ini. Napa-napa kayak apa misalnya mirip gawian babi, maka pada hakikatnya batinnya itu rupa babi. Ada orang soleh misalnya diberi anugerah oleh Allah melihat nangka itu, maka alangkah kita berdoa kepada Allah semoga bentuk fisik kita nang bungas sekarang ini, artinya nang bungas itu napa wujudnya nyaman dipandang, wujudnya nyaman dipandang seperti nama tulisan baginda Nabi. Jadi ketika melihat manusia sama melihat baginda Nabi, mengatakan kepada baginda Nabi, maka mudah-mudahan batinnya pun seperti itu juga. Maka terkadang kita dianjurkan apabila beelang kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang wali nang dikenal kasyaf, bisi kelebihan, tapi nang ngarannya kasyaf ini 1001. Maka kita disuruh banyaki istighfar. Kenapa? Mudah-mudahan jangan dilihatkan Allah nih datang ke tuan wali membawa diri masih si tuan wali melihat kita nih keada bentuk manusia, menyesuaikan kelakuan kita sehari-hari. Artinya berdoa tadi, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Ya Allah lindung, ya tutupiakan aib-aib ulun, tutupiakan hakikat ulun, obahkan kepada nang bagus seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kita diajarkan untuk tetap ingat baginda Nabi dimanapun tempatnya. Dan dijelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya tidak ada suatu tempat di surga, baik itu di kebunnya, di istananya, pokoknya di surga itu kadada kecuali tulisan bengaran Muhammad ada di mana-mana. Itu menunjukkan luar biasa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untungnya kita itu multahiqatun, ada hubungan lawan baginda Nabi. Dan oleh karena itu pula lah kita jadi mulia. Dan semoga mulianya zohir kita nang mulia ini sampai kena ke negeri akhirat. Jangan dipacul rupa nang bungas seperti bentuk fisik baginda Nabi. Itu jangan dipacul sampai bulik, sampai dikubur, sampai di padang mahsyar, sampai kena ke dalam surga berjumpaan lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi sedikit tentang manakib daripada malaikat Israfil, dan insya Allah akan dilanjutkan kepada malaikat yang selanjutnya, yaitu malaikat Azrail. Malaikat Azrail atau malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala a'lam, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mujakarahkan ini merupakan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebab kita mujakarah lalu tergeretek hati kita untuk menjadi orang yang baik, berdoa supaya tetap dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Dan kelak kita dikumpulkan berataan, sabarataan, supaya seberataan kaum muslimin dan kaum muslimat kita dikumpulkan berataan di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.